Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai Nasution, NIM G141800045, akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Kajian Perbandingan Regresi Conway Maxwell Poisson dan Poisson 2D dalam mengatasi overdispersi pada regresi Poisson, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Kusman Sadik, SSI MSI, dan Ibu Akbar Rizky, Estat MSI. Berikut merupakan pokok bahasannya. Yang pertama, pendahuluan. Analisis regresi adalah salah satu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar satu perubahan respon dan satu atau dua atau lebih perubahan penjelas. Analisis regresi yang sering dijumpai adalah analisis regresi klasik yang mengasumsikan perubahan respon Y adalah data kontinu dan berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya, perubahan respon ini ada yang merupakan data cacah dan tidak berdistribusi normal, sehingga analisis regresi klasik ini tidak cocok untuk memodelkan data tersebut. Generalized Linear Model atau GLM merupakan pengembangan dari metode analisis regresi klasik ini yang mengasumsikan bahwa Y tidak perlu berdistribusi normal tetapi termasuk ke dalam keluarga sebaran eksponensial. Komponen utama dari GLM ini adalah komponen acak, komponen sistematik, fungsi penghubung, menurut Agresti 2018. Salah satu contoh keluarga sebaran eksponensial ini adalah sebaran Poisson. Regresi Poisson sendiri adalah regresi non-linear yang memodelkan perubahan respon Y yang merupakan data cacah dengan perubahan penjelas X yang merupakan data cacah, kontinu, kategorik, ataupun campuran. Regresi Poisson ini memiliki asumsi bahwa perubahan respon Y didasarkan terhadap sebaran Poisson dan memiliki asumsi ekuidispersi, yaitu rataan perubahan respon Y sama dengan ragamnya. Tetapi seringkali dalam kasus nyata bahwa ragam perubahan respon ini lebih besar dari rataannya. Hal ini sering disebut dengan overdispersi. Overdispersi ini merupakan pelanggaran asumsi pada regresi Poisson. Menurut Sellers and Premox tahun 2020, penyebab overdispersi diantaranya adanya keragaman dalam peluang respon, korelasi antar perubahan respon, adanya pencilan, dan missing value. Hal ini menyebabkan bahwa galat baku parameter akan underestimate dan pengujian parameter overestimate, sehingga pengujian hipotesis nantinya tidak valid. Sellers dan Premox 2020 memberikan alternatif pendekatan untuk memodelkan data cacah yang teroverdispersi dan underdispersi, yaitu Conway Maxwell Poisson atau COM-Poisson, karena memiliki fleksibilitas dalam memodelkan data. Hayati et al. 2018 juga dalam penelitiannya mengatakan bahwa model COM-Poisson lebih baik dalam mengatasi under maupun overdispersi pada data cacahan jika dibandingkan dengan general Poisson dan binomial negatif. Selanjutnya terdapat penelitian dari De Brabant et al. 2018 yang menghasilkan kesimpulan bahwa model Poisson 3D memberikan performa yang baik dalam memodelkan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dengan data overdispersi. Dilanjutkan dengan penelitian Rahmawati et al. 2019 menghasilkan bahwa hasil pendugaan parameter terbaik diperoleh dengan penggunaan metode overdispersed Poisson 3D. Oleh karena itu, pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk memodelkan data cacah dengan kasus overdispersi adalah regresi Conway Maxwell Poisson dan regresi Poisson 3D. Tujuan penelitiannya yaitu satu, membandingkan kebaikan model regresi Poisson, COM-Poisson, dan Poisson 3D pada data dengan kasus overdispersi melalui simulasi dan data kejadian kusta di Jawa Timur tahun 2020. Yang kedua, menentukan perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap angka kejadian kusta di Jawa Timur tahun 2020. Tinjauan pustaka. Menurut Hardin dan Hilber tahun 2018, sebaran Poisson ini termasuk ke dalam keluarga sebaran eksponensial dan memiliki fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Dan memiliki asumsi bahwa rataannya harus sama dengan ragamnya, yaitu mu. Sedangkan menurut Sellers and Premox tahun 2020, sebaran COM-Poisson adalah sebaran pengembangan dari sebaran Poisson dan memiliki fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Dengan lambda merupakan rataan dari sebaran COM-Poisson, sedangkan P mengindikasikan parameter dispersi. Rataan dan ragamnya tidak diasumsikan harus sama. Nah, selanjutnya menurut Taylor dan McGuire tahun 2016, terdapat suatu bentuk fungsi kepekatan peluang dari sebaran keluarga TD yang
notasikan sebagai berikut dan memiliki FKP sebagai berikut. Dengan theta adalah canonical parameter, P adalah parameter dispersi, dan terdapat normalizing factornya. Kasus khususnya ketika P-nya sama dengan 1, ialah sebaran over dispersed Poisson 3D. Sebaran ini berbeda dengan Poisson karena mengasumsikan bahwa ragamnya tidak harus sama dengan rataannya, menurut Saha et al. 2020. Metodologi penelitian. Pertama, data simulasi. Data simulasi dibangkitkan berdasarkan pengembangan algoritma yang et al. 2019. Perbedaan antara algoritma yang et al. Dan penelitian ini dapat dilihat di makalah kolokium. Data simulasi dibangkitkan dengan kasus overdispersi dengan model sebagai berikut, di mana terdapat 1 peubah respon yang menyebar general Poisson dan 3 peubah penjelas yang menyebar secara normal. Untuk kombinasi jumlah amatan, parameter regresi, dan parameter dispersi dapat dilihat sebagai berikut. Data real yang digunakan ini terdiri dari 1 peubah respon, yaitu angka kejadian kusta di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020, dan 5 peubah penjelas yang disajikan pada tabel 1 berikut. Prosedur analisis data simulasi. Yang pertama adalah pembangkitan data, yaitu membangkitkan peubah penjelas yaitu X1, X2, X3 sebanyak N dan tidak saling berkorelasi. Kemudian menghitung mu dengan rumus sebagai berikut, dan membangkitkan peubah respon yang menyebar secara generalized Poisson. Simulasi ini diulang sebanyak 500 kali. Selanjutnya yaitu melakukan pemodelan data dengan model regresi sebagai berikut. Parameter regresi diduga dengan metode maksimum likelihood, yaitu dengan fungsi log kemungkinan setiap model adalah sebagai berikut. Lalu mendeteksi overdispersi. Menurut Sila Telamuniswamy 2018, uji untuk identifikasi overdispersi ini ada 4, yaitu uji score, uji Wald, likelihood ratio test, dan uji chi-square. Lalu menurut Payne et al. 2018, ternyata nilai kuasa uji yang didapatkan pada uji skor lebih tinggi dibandingkan uji lainnya, sehingga uji skor lebih disarankan dalam mendeteksi overdispersi ini. Lalu pada penelitian ini digunakan uji skor di mana hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut dan statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Ketika statistik ujinya lebih besar dengan Z alpha sehingga akan menolak hipotesis 0 sehingga terjadi overdispersi. Lalu menghitung uji kuasa dengan melihat banyaknya statistik uji skor yang signifikan pada masing-masing model pada 500 kali pengulangan. Model dengan kuasa uji yang tinggi diidentifikasikan bahwa model tersebut baik dalam mendeteksi overdispersi. Lalu evaluasi model didasarkan terhadap nilai RMSE, AIC, dan BIC dengan rumus masing-masing adalah sebagai berikut. Model dengan nilai RMSE, SIC, dan AIC yang lebih kecil adalah model yang terbaik. Lalu selanjutnya prosedur analisis data real. Yang pertama adalah eksplorasi data peubah respon Y dengan menggunakan statistik 5 serangkai, histogram maupun box plot. Lalu mendeteksi multikolinearitas, yaitu dengan menggunakan nilai VIF. Apabila terdapat multikolinearitas akan dilakukan reduksi peubah. Apabila tidak terdapat multikolinearitas akan dilanjutkan melakukan pemodelan terhadap regresi Poisson. Setelah itu akan dilakukan identifikasi overdispersi. Apabila terdapat overdispersi, akan dilanjutkan dengan pemodelan regresi Poisson dan regresi overdispersed Poisson 2D. Selanjutnya membandingkan nilai RMSE, AIC, BIC, dan dari kedua model tersebut, sehingga akan diperoleh model terbaik. Namun apabila tidak terdapat overdispersi, model regresi Poisson merupakan model yang terbaik. Selanjutnya dari model terbaik akan diidentifikasi peubah yang berpengaruh dengan menggunakan uji Wald dengan hipotesis sebagai berikut dan statistik uji sebagai berikut. Tolak hipotesis 0 ketika statistik uji lebih besar dari nilai tabelnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.